Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Manajemen 20I Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kali ini kami akan mewawancarai salah satu kedai surabi paling populer yang ada di Karawang, yaitu Kedai Surabi Durian Montong milik Bapak Yanto Herianto. Beliau yang telah merintis usaha sejak tahun 2015 ini berhasil bertahan di tengah berbagai macam persaingan kedai surabi durian yang ada di Karawang. Kali ini kami berkesempatan untuk mewawancarai beliau dan mengetahui tentang struktur ekonomi manajerial yang ia jalankan di bidang usahanya tersebut. Oleh karena itu, ikuti terus ya proses wawancara hingga presentasi kami selesai. Terima kasih. Pertama perkenalkan diri dulu, saya Afrian, ini teman saya Yuni, dan ini teman saya Angga. Gitu. Masnya dengan siapa namanya? Ya, nama saya Gilang. Gilang. Asalnya dari Sukabumi. Oh. Ya. Oke. Kalau gitu kita mulai dari pertanyaan pertama aja ya Mas ya. Boleh. Pemilik usahanya yang asli siapa Mas? Namanya Bapak Yanto Ardianto. Bapak Yanto Iya. Ardianto ya. Oke. Terus usahanya didirikan dari Tahun 2000 berapa ya? 11 atau apa 12 ya? 2000. Berarti kurang lebih sekitar 7 tahun yang Iya, lalu ya Mas ya. sudah 7 tahun yang lalu. Udah cukup lama juga berarti ya Mas ya. Alhamdulillah. Iya. Terus kira-kira latar belakang usaha ini harus berdiri gitu atau inspirasinya kira-kira dari mana? Pertama sih dari keluarga. Jadi dari keluarga itu ada yang usaha, pertamanya usaha serabi juga. Cuman kan kalau yang dulu serabinya kan yang original gitu doang. Iya. Kebetulan ini yang punyanya juga si bapaknya penjual durian. Oh gitu. Jadi si menunya diubah lagi, dibanyakin varian. Diinovasi. Makin kesini ya. Oh gitu ya. Makin kesini dia nyari inovasi terus yang baru, baru. Sampai di sini ada 50 rasa. 50 rasa Ya, kurang lebih. 50 Wah. rasa. Banyak juga ya Mas ya. Tergantung rasanya juga, ada yang manis, ada yang gurih, dan ada yang pedas. Oh gitu. Berarti itu juga termasuk kenapa memilih terjun ke dunia bisnis serabi durian itu karena pemiliknya juga punya usaha durian dan ingin berinovasi dengan memunculkan varian serabi durian gitu ya Mas ya. Oh. Terus kira-kira kenapa di antara semua rasa nih ada mungkin kayak varian lain selain durian gitu ya? Selain alasan punya usaha durian, kenapa harus durian gitu yang dikembangkan sebagai bisnis gitu? Ya karena kan di Kerawang kan kebanyakan kan sebabnya dulu banyak pelanggan duriannya dari PT-PT gitu kan. Jadi ya sebabnya ngolah-ngolah terus. Gitu. Jadi ya mungkin kan kalau surabi kan asalnya dari yang gula kinca itu. Jadi mungkin dibedain sama si bapaknya, dibikin jadi surabi durian. Oh, berarti selain karena emang punya usaha durian, latar belakangnya usaha durian, jadi dari segi konsumen juga banyak ya yang minatnya durian gitu ya. Oh, paling banyak. Kalau boleh tahu modal awalnya kisarannya kira-kira berapa Mas? Kisarannya saya sih kurang paham ya kalau masalah situnya. Paling ya kalau bisa itu mah paling antara 20-20-an lah gitu. 20 sampai 25 juta. Oh, untuk usahanya modal awalnya sendiri ya Mas ya. Oke. Kira-kira untuk visi misi dan tujuannya punya nggak Mas? Ya kalau saya sih hanya yang kerja ya jadi mungkin ya syukur-syukur ini ngembang lagi gitu kan, makin banyak yang baru, makin banyak variasi lagi. Saya sih ke situ. Iya, berarti visi misi sama tujuannya kurang lebih pengen memperluas pasarnya ya Mas ya. Ingin punya varian yang baru gitu. Jadi mungkin biar orang-orang tuh biar kesini biar nggak bosen, biar nggak itu aja. Oh gitu. Iya benar. Jadi alasannya pengen ngembangin menu tuh biar konsumen pun merasa banyak pilihan rasanya gitu. Benar-benar. Oke. Terus untuk jumlah permintaan di pasaran nih Mas, atau jumlah penjualannya nih, kira-kira stabil atau semakin tahun tuh semakin meningkat? Kalau sebelum COVID itu penjualan alhamdulillah meningkat terus. Tapi ya semenjak ada pekerjaan bukan serabi aja lah, mungkin ya semua juga. Jadi sekarang agak menurun juga. Oh gitu ya? Ya dari sebelum COVID kan masih bisa jual minuman kayak gini.
pas COVID itu cuma bisa yang dibungkus doang, nggak boleh makan di tempat. Jadi iya. cuma bisa jual surabi doang, nggak bisa yang lainnya juga kan. Kayak di sini kan ada sop durian, ada es duriannya. Iya. Jadi nggak kejual yang kayak gitunya, jadi yang di depan aja gitu yang kayak surabi. Oh gitu ya Mas. Jadi karena emang peraturan pemerintah juga itu pengaruh. Jadi makin karena gara-gara COVID trennya justru semakin menurun ya Mas. Iya. Tapi karena ini kan udah mulai bebas nih, Iya. gitu, udah mulai kayak Normal COVID itu lagi. udah mulai normal lagi. Kira-kira udah mulai menunjukkan Alhamdulillah peningkatan. udah mulai lagi sekarang, udah agak meningkat lagi. Iya, Nggak iya. kayak kemarin-kemarin, tahun kemarin lah. Iya pasti. Iya. Alhamdulillah berarti semakin meningkat ya Iya. Mas ya. Terus kira-kira dari Masnya sendiri nih, cara mempertahankan jumlah konsumennya gitu atau strateginya ada nggak kira-kira? Ya paling dari rasa ya, kalau semua makanan, kalau masalah harga kan mungkin nggak, itu yang penting enak, Iya. rasanya juga terasa ya. Kayak surabi kan di sini kan itunya surabi durian. Iya. Mungkin dari duriannya harus benar-benar terasa banget. Jadi biar pelanggan tuh, oh iya ini mah bener durian, bukan durian pasta atau Oh gimana. iya gitu. benar-benar. Jadi emang mungkin cara mempertahankan permintaan konsumen di pasar itu lebih ke dari segi kualitas produknya sendiri ya Mas ya, kayak menggunakan buah durian asli Iya, misalnya. kebetulan kan banyak juga ya jualan duriannya juga langsung. Kayak duriannya durian montong juga. Jadi kalau durian lokal sama durian montong beda itu. Kalau buat serabi, jadi kalau durian lokal itu cuman kan dagingnya kecil, biji yang besar, Iya. jadi kurang terasa. Oh gitu ya. Kalau montong, alhamdulillah bapaknya juga di sini ngeproduksinya jualan durian montong doang. Oh gitu. Berarti emang pengaruh banget ya Mas dari Iya. segi duriannya juga. Iya, ya? itu yang utama sih dari situnya. Oke. Kalau gitu untuk pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Yuni ya. Saya ingin bertanya ya, untuk mengenai bahan bakunya itu apa saja ya yang buat sorabi? Bahan baku pastinya dari tepung sama santan kalau buat serabi. Mungkin ada campuran lain juga, kayak kayak olahan santan gitunya kan nggak boleh ada kelapanya atau gimana. Iya, iya. Kan seperti kue-kue yang lain kan kayak kue pancong kayak gitu kan ada pemikiran kelapa gitu. Oh iya. Nah, kita langsung dari santan, jadi beda-beda lah teh. Kayak buat toppingnya gitu ya. Heeh. Terus mengenai bahan bakunya itu diperoleh dari agen atau Agen. gimana? Diperoleh dari agen kan kita belanja tiap hari. Iya. Jadi kalau di sini semuanya serba dadakan. Oh, Ini jadi barang-barangnya tuh kayak duriannya tuh masih fresh kayak Iya. gitu ya Mas? Jadi misalkan durian kan ada, saya nyetok durian dagingnya doang, Iya. ada yang udah tapi dalam bentuk udah beku, Oh. kayak frozen gitu. Oh, iya, iya. Iya. Untuk proses pengolahan menjadi surabinya itu bisa dijelaskan nggak ya? Secara ringkasnya aja mungkin. Ya mungkin dari tepung, terus santan, mungkin ada tambahan lainnya kayak taburin garam biar agak gurih gitu kan. Ya jangan terlalu kental dari Iya. adonannya, kayak martabak kan kental, ini mah nggak terlalu, beda. Terus untuk prosesnya itu dilakukan secara manual atau menggunakan Kalau proses mesin? semuanya sih secara manual semua, pakai ya namanya kan di sini dadakan, jadi bikin Iya. sendiri langsung Iya. semua. Jadi nggak ada yang pakai alat yang lain sih, paling manual semua. Kira-kira alat-alat yang dibutuhkannya itu apa aja ya Mas? Alat-alat ya mungkin itu secara itu tempat adonan, ya. Terus yang kalian tabung-tabung paling kayak gitu doang sih, nggak terlalu banyak Iya. buat itu. Kalau di sini jumlah tenaga kerjanya itu ada berapa orang? Semua ada 6 Enam. orang. Jadi semua punya bagian masing-masing gitu. Gitu ya. Mengenai jam kerjanya itu di shift atau bagaimana ya Mas? Kalau jam kerja sih nggak ada yang di shift, paling buka dari jam 10 sampai jam 10 malam. Oh. Dari pagi mungkin sampai malam. Ya. Nggak terlalu ribet amat sih kalau di sini. Oh iya, fleksibel ya. Fleksibel. Mengenai jam istirahatnya itu gimana? Kalau jam istirahat nggak ada juga. Mungkin kalau lagi mau ke masjid atau lagi makan, paling di situ nggak ada jam istirahatnya sih. Mungkin giliran sama Ya pegawai paling yang bagi ya giliran Oh, iya. gitu.
Kalau sistem pemberian upahnya itu per bulan atau per hari atau per minggu? Kalau di sini alhamdulillah per bulan ada, per hari juga ada. Jadi beda lagi gitu ya, Mas? Beda lagi, per hari ada dapat, per bulan juga dapat. Per gitu. hari itu masuknya ke uang makan. Uang makan. Oh gitu. Untuk gaji pokoknya berarti yang per bulan tadi? Iya, itu Oh. jadi pokok per bulan ada. Selanjutnya gimana proses pemasaran di sini? Apakah lewat online atau kayak disebarkan dari teman ke teman? Lewat online, kalau sekarang sih lewat online paling itu ya. Jadi kan kayak di aplikasi-aplikasi gitu, kayak di ya semacam Oh, aplikasi di online. GoFood ya. Kan sekarang makin kesini kan internet makin enak Makin lah gitu. maju. Kan kita beberapa tahun ini kan kita COVID ya, Mas. Iya. Nah, buat cara pemasarannya biar orang lain tetap menarik buat membeli itu gimana ya, Mas? Ya, mungkin kalau itu gimana ya? Kalau untuk menarik pelanggan mungkin ya dari segi rasa serabinya biar si pembeli itu bisa datang lagi gitu teh. Dari segi rasa adonan serabi sama adonan duriannya. Kalau mereka nggak kecewa tuh akan balik lagi ya, Mas? Kalau saya sih prinsipnya gitu. Iya, iya. Yaudah, mungkin pertanyaan selanjutnya dilanjutkan sama teman Boleh. saya, Angga. Kalau untuk pencatatan laporan nih, keuangannya bagaimana ya? Kalau untuk pencatatan laporan paling di sini langsung ke si bapaknya. Jadi di sini cuma setor per hari iya setor per berapa hari. gitu. Iya gitu. Tapi yang pasti terstruktur ya Mas, ada Iya. pencatatan pengeluaran, Ada. pemasukan gitu. Iya. Terus berapa Pak? Berapa modal per harinya gitu? Modal per hari. Pendapatan penjualan Ya. apa Mengeluarkan pengeluaran ya, gitu. pengeluaran modal per hari gitu. Pengeluaran sih nggak terlalu banyak ya. Kalau pengeluaran tergantung dari penjualannya juga. Kayak misalkan kalau kejunya habis atau telur atau apa buat serabinya. Di sini mah ya sih gitu serba dadakan semua. Oh, iya. Jadi kalau habis langsung itu Kalau rata-ratanya kisaran berapa Mas? paling 200-300 ribu lah 300 ya. per hari, Per hari lumayan. pengeluarannya. Soalnya kan dari bahan bakunya juga kayak tepung itu kan bapaknya kan kalau si bapaknya juga ngomongnya gitu nggak pernah dia nggak mau ngecewain pelanggan. Iya. Jadi walaupun harga mahal dari bahan-bahannya nggak apa-apa, yang penting kita ngejualnya juga rasanya enak. Oh iya. Biar si pembeli juga nggak bakal kecewa kesini lagi kesini Iya. lagi. Berarti emang mengutamakan kualitas nomor Iya. satu ya Mas ya. Terus kalau boleh tahu berapa keuntungan per bulannya? Ya, mungkin kalau untungan per bulan dari perharinya juga kan tergantung dari adonan ya kan. Kan dari adonan serabi itu sekilo jadi berapa biji serabi. Kan di sini banyak rasa jadi ada 50. Jadi satu serabi itu harganya beda-beda. Jadi nggak bisa Nggak tentu ngituin ya. sih ya. Iya. Terus dengan cara gimana tuh melaporkan keuangan setiap harinya? Dengan Jadi di sini data. mah, jadi kalau di sini nanti pencatatannya ada di si bapak semua. Di si bapaknya, jadi kalau di sini mah cuma bisa hasil bensin dapat berapa, langsung disetor ke si bapak. Oh, mungkin Mas kalau dari sini mah cuma kayak buat tulisan per harinya Iya berapa. gitu. Terus dengan cara apa penentuan harga produk yang akan dipasarkan? Kalau produk dari sini sih ya nggak terlalu gitu banget ya, jadi tergantung rasanya juga. Jadi udah dituin sama si bapak, udah ditentuin gitu kan. Iya. Udah dirinci dari segi misalkan 100 serabi durian polos satu berapa, harga ininya berapa, ini berapa, jadi udah dirinci semua kalau masalah itu. Terus biasanya per hari kejual berapa? Berapa bungkus? Seperti Ya kalau misalkan dari sekilonya ada 40 biji serabi, ya mungkin tergantung juga ya teh. Kalau misalkan kan kalau penjualan makanan kayak gini, kadang-kadang ramenya dari hari malam minggu, hari Sabtu, kalau enggak hari Minggunya hari libur. Kalau dari hari Senin atau sampai Jumat mah itu hari biasa.
beda lah. Jadi ada hari ramenya paling Sabtu Minggu, hari biasa ya normal gitu. Kalau gitu saya lanjut ya Mas pertanyaannya. Oke. Selama pandemi COVID nih Mas, kira-kira kendala apa aja nih yang Mas sendiri rasakan gitu? Mungkin banyak ya kalau kendala. Mungkin ada pengurangan uang makan atau gimana juga, jadi kan pengurangan karyawan kan, jadi kerjaan nggak terlalu ribet, nggak kayak hari-hari biasa gitu kan, banyak yang harus dikerjain. Kalau semenjak ada COVID kan jadi paling bikin ini udah jadi nggak terlalu banyak kerjaan. Mungkin karena permintaan konsumennya juga penjualannya menurun gitu, jadi job desk yang harus Mas kerjakan juga akhirnya menurun gitu ya Mas gitu. ya? Oke. Terus kalau dari Mas sendiri nih, selama ini gimana caranya biar usaha ini tetap lancar dari hari ke harinya gitu? Kalau menurut saya sih harus terus ada inovasi lagi yang lain lagi, kayak bahkan sekarang kan orang-orang banyak yang pengen makanan kekinian gitu Iya, ya. benar-benar. Makanya si bapak saya suka ngomong, coba adain ini, jadi biar ada yang baru lagi, biar semua yang datang itu nggak bosan milihnya ini lagi gitu. Berarti dari Masnya sendiri juga kayak dikasih kebebasan untuk ngasih ide gitu ya Mas ya? Iya ya, benar-benar. Terus untuk, ini kan masih pandemi nih Mas, sampai sekarang nih bisa dibilang kayak ketentuan memakai masker, jaga jarak gitu juga kan masih diberlakukan ya, meskipun udah sedikit longgar gitu. Tapi untuk adaptasinya kira-kira gimana Mas? Ya, mungkin sekarang kalau ini mah kalau saya sih ngerasa udah biasa-biasa aja ya. Konsumen juga udah mulai kayak konsumen bebas juga, gitu. nggak kayak dulu waktu COVID kan suka ada yang misalkan kalau saya nggak pakai masker kan, maaf maskernya pakai, ada yang negur atau gimana. Iya sih, kan emang lagi pandemi. Kalau sekarang menurut saya udah normal gitu. Iya ya. Berarti yang penting kayak dari kebersihannya mungkin ya Mas, tetap kalau itu mah nomor satu, atau dari jualan makanan apapun juga lah itu. Iya benar-benar. Kebersihan mah tetap harus dijaga. Yes. Kalau kita lihat juga tempatnya kan emang nyaman ya Mas, bersih gitu ya. Berarti emang selain kualitas juga pelayanan yang diberikan juga kebersihan gitu ya Mas. Iya. Gitu. Mungkin itu saja Mas yang bisa kita tanyakan ke Mas ya. Terima kasih banyak udah Sama-sama. sharing tentang usaha Surabi Durian ini, kayak dari awal gitu, dari modal sampai kayak kendalanya gitu ya Mas ya, sampai strategi-strateginya nih kita dikasih tahu ya. Mungkin itu yang bisa kami ucapkan Mas, terima kasih. Mohon maaf kalau mungkin ada yang menyinggung gitu. Kalau nggak ganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa ya. Dan juga emang gimana ya, biar kan kayak gini juga biar biar pada tahu lah orang-orang itu kan, jadi biar sekalian promosi juga. Iya siap, nanti kita bakal update ke YouTube kok, nanti bakal kita tag. Mungkin kalau ada akun sosial medianya Mas sekalian biar kita tag gitu. Ada, kalau akun sosial media mungkin kan kita masing-masing aja jadi yang kerja. Oh, kalau akun sosial Surabi Durian juga ada. Surabi Duriannya juga ada. Boleh nanti ya Mas. Boleh. Tapi kita tag aja sekalian ya Mas ya. Siap. Oke, sip. Kalau gitu makasih ya Mas. Sama-sama. Kita doakan mudah-mudahan tambah besar usahanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Manajemen 20I Universitas Buana Perjuangan Karawang ingin mempresentasikan hasil wawancara studi ekonomi manajerial pada usaha kedai Surabi Durian Bapak Yanto Haryanto. Saya sendiri, Yuni Yuliantika, rekan saya Aprian Deniro Gultom dan Angga Pramudita Hasan ingin mempresentasikan hasil wawancara kami. Untuk pemateri pertama akan dibawakan oleh rekan saya sendiri, yaitu Aprian Deniro Gultom. Profil Kedai Surabi Durian Montong. Kedai Surabi Durian Montong merupakan salah satu outlet kuliner Surabi yang cukup populer di daerah Teluk Jambe, Karawang. Kedai ini menyediakan sejumlah menu, di antara lain seperti varian Surabi Durian, coklat, stroberi, pisang, dan keju. Lalu ada juga aneka pisang bakar, roti bakar, jagung bakar, mie, sosis, dan ragam minuman dan jus yang terdapat di outlet ini. Bapak Yanto Haryanto merupakan pemilik usaha kedai Surabi Durian Montong dan berdiri sejak tahun 2015. Beliau berhasil mengembangkan Surabi dengan berbagai varian, salah satunya yang populer adalah varian Durian Montong.
Usaha ini dilatar belakangi dengan beliau sebagai pemilik kedai surabi sekaligus pemilik toko durian montong. Dengan ide menggabungkan surabi dan durian, akhirnya ia mendirikan usaha surabi dengan varian durian montong. Prospek pasar yang dinilai luas dan penggemar buah durian yang cukup banyak menjadi alasan beliau terjun ke dunia bisnis ini. Dengan modal awal sekitar 20 hingga 25 juta rupiah, Bapak Yanto memberanikan diri untuk mengembangkan kedai surabi durian montong. Sebagai pengusaha, beliau tentu memiliki visi, misi, dan tujuan, yaitu visi beliau sendiri menjadikan serabi durian menjadi salah satu produk kuliner yang populer di kalangan konsumen. Misinya beliau adalah yang pertama menjadikan kualitas terbaik dari durian montong asli yang menjadi salah satu varian utama serabi sebagai wujud pelayanan memuaskan bagi konsumen. Dan yang kedua adalah menciptakan inovasi-inovasi dan terobosan baru dalam kuliner bisnis. Sementara tujuan beliau sendiri yaitu memberikan pilihan berbagai jenis varian surabi bagi konsumen hingga membuka peluang pasar serabi durian menjadi lebih luas lagi. B. Fluktuasi perjalanan bisnis. Saat pertama kali merintis, usaha serabi durian menunjukkan tren yang cukup meningkat. Hal ini didukung dengan bertambahnya varian surabi durian lain yang mengikuti selera konsumen. Namun, dari awal pandemi COVID-19, yaitu sekitar bulan Januari hingga Februari 2020, melanda dan melemahkan sektor ekonomi, hal ini turut mempengaruhi penjualan serabi durian yang semakin menurun hingga Desember 2021. Untungnya, kebijakan pemerintah dalam mengendalikan COVID-19 menunjukkan perubahan positif, di mana hal ini turut membuat tingkat pertumbuhan penjualan kedai surabi durian turut meningkat. Berdasarkan hasil wawancara pada kelompok kami, kedai surabi durian melakukan inovasi produk agar semakin menarik dilihat oleh para pelanggan, dengan cara menambah varian pada menu serabi sebelumnya agar para pembeli tidak merasa bosan dan semakin tertarik untuk membeli produk lain. Manajerial cara pelaku usaha untuk memproduksi barang atau proses pelayanan kegiatan usahanya. Penggunaan karyawan, proses secara manual atau dengan menggunakan mesin. Secara umum, proses produksi adalah kegiatan produksi yang menggabungkan dari satu bagian ke bagian yang lain. Artinya, dalam setiap bagian terdapat tahapan yang perlu dilalui, baik itu berupa proses menjadi barang atau berbentuk jasa. Dalam pembuatan serabi misalnya, dibutuhkan beberapa bahan seperti tepung, gula, garam, santan, soda kue, dan air. Sementara itu, bahan untuk topping sendiri yaitu durian montong asli, pasta coklat, keju, stroberi, dan vanila. Sementara untuk menu lain, beberapa bahan yang digunakan yaitu mie, sosis, jagung, roti, pisang, beberapa perasa, selai, buah, keju, telur, kacang, dan susu. Untuk bahan durian sendiri, Bapak Yanto memanfaatkan usahanya sebagai pemasok buah durian asli. Sementara untuk bahan selain durian seperti aneka tepung, perasa, dan topping sendiri, beliau mencari beberapa supplier bahan baku. Proses produksi sendiri memanfaatkan peralatan yang masih sederhana dengan proses manual. Hal ini demi mempertahankan otentik rasa ciri khas serabi. Jenis proses produksi yang digunakan dengan metode jangka pendek. Produksi jangka pendek sendiri merupakan jenis proses yang satu ini tidak akan membutuhkan waktu lama. Bahkan boleh dikatakan produk jika itu barang adalah sesuatu yang instan. Contohnya adalah makanan cepat saji, martabak, roti goreng, dan lain-lain. Sehingga konsumen pun bisa dengan segera menikmati produk tersebut. Pengertian karyawan menurut Hasibun dalam Manulang 2002. Karyawan adalah setiap orang yang telah menyediakan jasa, baik dalam bentuk pikiran atau dalam bentuk tenaga, kemudian menerima balas jasa kembali atau kompensasi yang besarnya telah ditentukan terlebih dahulu.
Untuk cabang Serabi Durian Truk Jambe sendiri memiliki 6 karyawan dan diawasi langsung oleh Bapak Yanto. Jam kerja karyawan mengikuti operasional toko, yaitu dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Untuk jam istirahat dilakukan secara bergiliran antar karyawan. Karyawan diberikan upah pokok secara bulanan. Di samping itu karyawan diberikan upah tambahan harian dan uang makan. Dengan adanya proses produksi yang terstruktur dan sumber daya manusia yang memiliki potensi akan membantu perusahaan dalam mencapai tujuan. Berikut mengenai pembahasan poin D. Manajerial pemasarannya seperti apa? Apakah masih seperti biasa atau ada cara yang sudah dikembangkan atau bisa disebut dengan online? Pemasaran produk yang dilakukan oleh kedai Surabi Durian yaitu secara transaksi langsung yang terjadi di dalam toko dan melibatkan penjual dan konsumen dalam satu tempat dan waktu yang bersamaan. Selain itu, pemasaran yang dilakukan dengan online meliputi GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood, dan juga dapat menghubungi melalui telepon dan WhatsApp secara langsung. Berdasarkan hasil wawancara dari kelompok kami, strategi pemasaran kedai Serabi Durian ini setidaknya memperhatikan 4P. Yang pertama, produk. Pada usaha kedai Serabi Durian selalu mengembangkan dan melakukan inovasi yang baru agar menjadi lebih baik lagi. Selain itu, kualitas produk atau bahan-bahan yang digunakan juga berkualitas baik agar memberikan kepuasan yang tinggi pada konsumen. Karena jika kualitas produk atau rasa yang diberikan kurang baik akan berpengaruh terhadap konsumen dan membuat mereka kecewa sehingga mereka tidak mau membeli kembali produknya. Yang kedua, ada price atau harga. Harga merupakan hal yang sangat sensitif dalam sebuah bisnis. Namun, pada usaha kedai Surabi Durian ini, penerapan harganya sangat terjangkau dengan kualitas produk yang sangat baik. Jadi, sangat berpengaruh terhadap penjualannya. Yang ketiga, ada place atau tempat. Pada usaha kedai Surabi Durian ini, lokasinya sangat strategis karena lokasinya cukup ramai dan dilalui banyak orang, sehingga konsumen mudah untuk menemukan tempat jualannya. Yang terakhir ada promotion atau promosi. Beberapa strategi yang dilakukan oleh kedai Serabi Durian adalah dengan menggunakan strategi promosi. Yang pertama, public relation, iklan atau banner, pamflet, dan promosi secara online melalui sosial media. Keempat komponen ini diterapkan pada usaha kedai Serabi Durian agar menghasilkan respon yang sangat baik yang diinginkan di pasar. Manajerial keuangan. Modal yang digunakan, sampai mana kegiatan pencatatan keuangan yang dilakukan. Apakah tidak pernah dicatat, ada pencatatan sederhana, atau komputerisasi. Manajemen keuangan pada dasarnya ialah segala upaya, mulai dari perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, dan mengendalikan aset maupun dana perusahaan. Segala aktivitas yang dilakukan dengan seksama, teliti, dan hati-hati. Hal ini difungsikan untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi. Pencatatan laporan keuangan dilakukan per hari dengan merinci pengeluaran dan keuntungan yang didapat. Pengeluaran dipastikan dicatat sedetail mungkin dan selanjutnya akan diakumulasikan dengan keuntungan usaha. Selanjutnya, pencatatan dan akumulasi tersebut akan dilaporkan ke toko pusat. Untuk modal operasional per hari yang meliputi bahan-bahan Surabi tergantung dari segi penjualan, namun bila diambil rata-ratanya yaitu sekitar 200-300 ribu per hari. Sementara untuk pencatatan keuangan dilakukan secara tertulis manual, kecuali untuk penghitungan dan penyimpanan data keuangan dilakukan secara komputerisasi.
kami menyimpulkan bahwa pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan yang kami wawancarai yaitu menggunakan metode pencatatan sederhana. Pencatatan sederhana sendiri yaitu pembukuan sederhana adalah proses dokumentasi yang dilakukan secara terstruktur demi menghimpun data dan laporan transaksi keuangan. Dokumentasi keuangan yang dicatat antara lain kekayaan, beban, modal, pendapat, anggaran, dan akumulasi harga, penghasilan, dan pelimpahan barang atau jasa. Pembukuan sederhana yaitu meliputi catatan pengeluaran, catatan pemasukan, buku kas utama, buku stok barang. Dengan adanya pencatatan keuangan yang baik akan membantu perusahaan mengetahui analisis perkembangan usaha, mengatur biaya, mengetahui aset, dan meminimalisir risiko. Berikut ada poin manajerial penentuan harga produk, jumlah penjualan per hari. Penentuan harga produk yang akan dipasarkan berasal dari rincian bahan dan topping yang akan digunakan. Harga buah durian montong, misalnya, tentu lebih mahal dibanding dengan pasta stroberi atau coklat. Berdasarkan hal ini, harga produk yang dijual memiliki harga yang berbeda-beda. Begitu juga dengan varian atau makanan minuman yang lain yang ada di kedai serabi durian ini. Produk yang terjual tergantung pada hari dan waktu di mana toko buka. Saat akhir pekan, Sabtu dan Minggu, misalnya, penjualan cenderung meningkat karena banyaknya konsumen yang mencari hidangan cemilan dibanding di hari Senin sampai Jumat. Dapat kita simpulkan bahwa kedai surabi durian ini menggunakan metode markup pricing method dalam menentukan harga jual. Dengan metode ini, perhitungannya lebih sederhana karena penjual hanya menambahkan modal yang dibutuhkan dengan keuntungan yang diinginkan. Manajerial dalam menghadapi kondisi pandemi COVID selama ini, keputusan apa yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menghadapi kondisi COVID? Kendala yang dialami oleh toko kedai surabi durian selama pandemi berlangsung cukup berpengaruh besar. Pembatasan aktivitas sosial misalnya berdampak secara langsung dalam penjualan kedai surabi durian. Hal ini berimbas pada menurunnya omset usaha, dan selain itu intensitas pekerjaan karyawan yang berkurang ditambah keuntungan yang menurun berujung pada pengurangan kesejahteraan karyawan hingga pemutusan kontrak kerja. Meskipun pandemi melanda, kedai surabi durian selalu berkomitmen akan memberikan pelayanan semaksimal dan sebaik mungkin. Inovasi-inovasi produk juga diyakini menjadi salah satu alasan utama toko akan tetap berjalan bahkan hingga sukses besar. Terlebih saat ini, tren makanan kekinian semakin menjamur. Kedai surabi durian juga tak ragu untuk mendengarkan saran dari konsumen secara langsung. Begitu juga dengan ide-ide inovasi dari para karyawan sangat dihargai oleh Bapak Yanto. Era pandemik memang tak dapat dipungkiri memunculkan sejumlah kebiasaan baru, tak terkecuali kedai surabi durian. Di samping tetap menjaga protokol kesehatan, pelayanan yang bersih dan nyaman juga menjadi salah satu faktor utama adaptasi dalam operasional toko. Berdasarkan hasil wawancara dan presentasi kami menarik kesimpulan bahwa dalam memulai sebuah bisnis sangat diperlukan adanya perencanaan keuangan, pemasaran, SDM, dan sistem produksi yang terstruktur dan terencana dengan matang. Hal ini bertujuan untuk membangun fondasi usaha yang kuat dan sukses. Selain itu, faktor kualitas produk dan pelayanan yang ramah, serta higienis juga menjadi salah satu faktor kemajuan perusahaan. Inovasi dengan mempertahankan keautentikan produk juga dapat menjadi branding tersendiri bagi suatu merek perusahaan saat bersaing dengan produk perusahaan lain. Sekian hasil wawancara dan presentasi studi ekonomi manajerial kedai surabi Bapak Yanto. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan yang ingin atau sedang mengelola suatu usaha bisnis. Apabila ada kalimat yang lancang, kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.